Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kali ini kita latihan untuk bikin sebuah bangun ruang, tapi menggunakan software SketchUp ya. SketchUp versi tahun 2020. Dari tampilan menu yang ada, kita pilih arsitektur. Silahkan gunakan yang lain jika memang dibutuhkan untuk ukuran yang lain. Saya menggunakan arsitektural satuan milimeter ya. Saya klik, tampilannya seperti ini ya, tampilan seperti ini. Nah, pada saat tampilan awal mungkin tidak seperti ini ya. Kita biasanya seperti ini ya. Saya kembalikan ke posisi awal, dia pakai posisi getting start sama view. Nah, tampilan awalnya seperti ini SketchUp-nya ya. SketchUp yang kita gunakan versi 2020 ya, dengan 64 bit. Nah, selanjutnya ini menu-menunya. Kemudian ini toolbar pertamanya ya. Kemudian ini adalah default tray ya, yang mana semua komponen-komponen pembentuk ada di sini juga. Nah, selanjutnya kita benahi dulu posisi toolbarnya. Saya klik view, toolbar, kemudian getting start ya, ini posisi getting start saya matikan saja. Saya ganti dengan large to set ya, yang ada di samping sini lebih banyak. Kemudian sama posisi view agar kita bisa melihat posisi tampaknya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita klik ini secara isometrik, tampak atas, depan ya, kanan, kiri, ini posisi belakangnya. Nah, gambar model ini akan ngikutin terus ya, ngikutin di posisi mana saja. Nah, selanjutnya kita akan coba memulai untuk menggambar 3 dimensi ya, dari satu objek gambar mechanical ya. Ini sebelumnya saya perkenalkan dulu nih, ada select, kemudian pen bucket, ini untuk mengisi objek dengan warna atau tekstur tertentu. Kemudian ini eraser, gunakan sebagai untuk menghapus. Kemudian ini line, kita simbolnya pensil ya, untuk membuat gambar garis lurus. Kemudian freehand, ini untuk membuat gambar bebas ya. Kemudian ini rectangle, kemudian ini bikin gambar kotak ya. Kemudian ini rotate rectangle. Nah, kalau rotate rectangle ini kita bisa mungkinkan di posisi aksis ini kan ada X, Y, dan Z ya. Kita bisa memposisikan dia di posisi X, Y, atau Z secara langsung. Tapi kalau kita menggunakan ini hanya di posisi yang secara default kita akan gambar, misalkan di X saja, dia tidak bisa berpindah ke Y atau Z ya. Kemudian ini ada circle, ini ada polygon, ini ada arch ya, ini gambar garis, gambar lengkung ya, lengkungan ya, gambar garis lengkung. Kemudian ini 2 point arch, ini gambar garis lengkung dengan 2 titik poinnya. Kemudian ini 3 point. Kemudian ini pie. Nah, kalau pie itu kalau buat garis lengkung dia langsung ditutup ya. Selanjutnya ini ada move, kemudian push pull, selanjutnya rotate, kemudian follow me, kemudian ada scale, nah ini ada offset, kemudian ini ada tape measurement tool, dimension, kemudian protractor, kemudian text, ini aksisnya ya. Nah, kemudian ini rigid text. Selanjutnya untuk ini adalah posisi tampak ya, orbit, kemudian pan, kemudian zoom window, kemudian zoom extend, kemudian previews. Nah, ini posisi kamera, look around, section pane, sama walk. Kita hapus dulu ini gambar ini. Kemudian kita posisikan tampak atas. Nah, tampak atas. Nah, supaya bisa tampak seperti ini, kita gunakan posisi parallel projection. Tujuannya apa? Tidak bisa melihat sisi yang lain ya, hanya X dan Y saja. Z-nya nggak perlu diperlihatkan. Seperti itu. Posisi kamera parallel projection.
Nah, selanjutnya kita akan memilih objek gambar yang akan kita gambar. Nah, pertama kita klik file, kemudian import file. Nah, kita milih satu gambar komponen, saya pilih ini ya, tugas, kemudian saya klik import. Nah, gambar sudah tersedia, saya letakkan di sini ya. Nah, setelah saya letakkan, klik, double klik sebetulnya ya. Nah, selanjutnya kita lihat nih. Nah, ini gambar yang akan kita buat ya, gambar teknisnya, dan ini gambar 3 dimensinya yang sudah jadi ya, posisi isometrik semua. Nah, sekarang kita lihat gambar ini terdiri atas 2 bagian ya, bagian atas sama bagian bawah. Nah, ini akan kita kerjakan. Pertama kita mulai dari gambar yang bagian bawah sendiri. Kita lihat ukurannya adalah 110 dikali ini berapa ini? 70 nih ya, kali 70. Nah, kita gunakan rectangle ya, klik di sini. Nah, kita perhatikan di posisi dimensionnya ini ya. Nah, jadi itu adalah sisi kali sisinya ya, panjang kali lebarnya. Nah, misalkan di situ kita ambil yang bagian panjang adalah 110, kita ketik saja secara manual, kemudian kali kita ganti dengan titik koma, kita kasihkan angka 70. Selanjutnya kita enter. Kecil sekali ya, berarti gambar ini kebesaran untuk jadi objek gambar. Ini lebih baik kita kecilkan. Cara mengecilkannya adalah kita klik saja gambar yang akan kita kecilkan. Selanjutnya kita ambil scale ya, kita klik scale. Nah, akan ada sudut-sudut untuk resize. Nah, kita lakukan aja resize-nya dari sisi sudut ini. Kita klik move ya, untuk memposisikan posisinya ya, untuk geser. Nah, oke. Selanjutnya untuk kita bisa ke ini, bisa kita ambil ini ya, zoom extend. Nah, zoom extend seperti itu. Nah, zoom extend. Nah, udah bantu. Nah, sekarang selanjutnya setelah kita bikin seperti ini, nah selanjutnya kita buat di sini ada gambar lingkar ya, ada gambar lingkar di mana kita ambil posisi. Nah, bentar, saya rapiin dulu saja supaya lebih pas ya. Nah, selain kita bisa menggunakan zoom ini, kita bisa menggunakan scroll pada mouse ya, untuk membesarkan atau mengecilkan. Nah, ini 110. Ayo kita cek betul nggak 110. Kita pakai ini ya, dimension, arahkan di sini, tarik ke sini. Nah, betul ya, 110 kali 70. Tarik sini, ini betul ya. Nah, selanjutnya kita akan buat titik lingkaran ini. Bagaimana kita mau buat titik lingkaran ini? Kita perhatikan dulu ya. Di sini mengatakan dari titik ini naik ke atas sekitar 25. Berarti kita ambil garis ini, garis yang ada di bawah ini naik 25. Kita di SketchUp kita bisa gunakan tape measurement tool di sini ya. Ya, kita klik di sini, tarik ke atas, ketik saja ya 25. Dilihat di posisi length, di posisi measurement bawah ya, yang di sini ya, di sini ya. Saya tarik ini 25. Nah, ini untuk membantu kita membuat garis bantu. Nah, bisa ditarik ke sini seperti itu. Tapi kalau misalkan cara lain ya, cara lain adalah kita klik garisnya ini, kemudian kita klik move, kita posisikan di sini. Nah, pada saat move ya, ini artinya geser ya. Nah, cuman kita tekan kontrol di keyboard untuk mengcopy garisnya. Kita tekan tahan keyboard, klik garisnya, tarik ke atas, lepasin dulu, isikan 25 ya, 25, kemudian enter. Nah, dia naik sendiri 25. Bener nggak 25? Kita cek ya.
pakai dimension. Klik sini, tarik sini, ya, udah sesuai ya. Oke, nah selanjutnya 25 dari titik ini ke titik sini. Nah selanjutnya ini ke sini ada nggak keterangan? Karena tidak ada keterangan, 110 kita bagi 2 jadinya 55. Saya klik saja di sini. Sorry ya, kita klik tanda panah ini, arahkan ke sini ya. Satu sisi berwarna ini sudah ditandain, baru kita tekan tanda yang lain, tekan shift ya, kemudian klik move, geser, isikan 55. Nah sudah jadi. Nah selanjutnya kita buat gambar lingkaran. Lingkaran ini diameternya 30, berarti kita butuh jari-jari 15 ya. Kita klik di sini, arahkan ke dalam sini, tarik ke kanan, kita isikan 15 ya. Nah sudah selesai. Nah untuk bagian yang tidak digunakan silahkan hapus dengan klik eraser ini tadi ya. Nah bisa diklik tahan geser. Nah seperti ini, kita geser atau satu-satu juga bisa. Oke, selanjutnya dari gambar posisi bawah nih ya, ada dua bagian bawah sama atas. Nah untuk bagian bawah ini sudah jadi 2 dimensinya, maka kita akan buat dia menjadi 3 dimensi. Nah sebelumnya di sini ada lingkaran ya, kita hapus terlebih dahulu, diklik saja kemudian tekan delete. Nah, kita posisikan ke posisi ISO di sini sekitar 30 ya. Kita klik kemudian tarik sini ya, push pull-nya arahkan 30, ketik saja 30. Nah udah jadi ya, udah jadi. Nah seperti ini. Nah selanjutnya kita buat kaki. Di sini kakinya sekitar 15, berarti di sini juga 15 ya. Saya posisikan tampak atas, saya klik di sini, saya tekan klik foto, kemudian klik di sini, tahan, geser ke dalam sekitar 15. Nah selanjutnya ini juga lakukan hal yang sama ya, di sini ya, membiru warnanya berubah jadi biru, tahan 15. Nah ini ada yang kelebihan yang tidak kita perlukan ya, garis ini kita hapus saja. Nah seperti ini. Nah selanjutnya ini akan turun sejauh 15 mili. Kita klik saja gambar ini, turunkan sejauh 15 mili. Nah sudah selesai. Nah selanjutnya kita akan putar dia di posisinya seperti ini ya. Caranya kita blok semua supaya tidak berubah. Apa yang terjadi kalau ini objek ini harus kita grup dulu. Kalau misalkan tidak kita grup, yang terjadi seperti ini, kita amatin. Nah seperti ini, dia jadi berantakan. Nah untuk itu kita blok dulu. Cara blok itu bisa seperti ini, di tampak atas ini ya, di blok, klik tahan geser sampai ke sini ya. Nah nih kelihatan keblok semua. Atau dengan cara lain, misalkan ini kita klik 3 kali, 1 2 3, klik kanan, kemudian make group. Nah sudah jadi make group. Selanjutnya kita rotate dia ya, supaya bisa di posisi yang sesuai. Kita klik rotate, arahkan tepat busurnya itu tepat di depan kita. Klik dari ujung ke ujung yang satunya, kemudian kita putar. Kalau kita membutuhkan sudut tertentu, tinggal ketikkan berapa sudut yang putaran derajat yang kita pakai. Misalkan 70 derajat, yang ini kita gunakan 180 derajat. Kalau sudah selesai kita klik, kemudian kita lihat posisinya, posisi bulatannya sepertinya ada di posisi bawah sini ya. Nah maka di posisi atas kita klik rotate lagi, posisikan di sini sampai sini, putar. Nah
Jika sudah, kita klik lagi di sini ya, kita move. Nah, sudah jadi sesuai yang kita inginkan. Oh, butuh dinaikkan lagi ke atas, naikkan lagi ke atas. Nah, sementara bagian bawah kaki udah selesai, ini kita geser dulu. Kita geser ke tempat yang aman. Karena kita gunakan titik nolnya lagi dari titik sini, titik referensi. Selanjutnya kita akan buat ini ya. Sebelum kita buat seperti ini, asumsikan bahwa ini adalah sebuah kotak ya. Sebuah kotak. Nah, saya akan bikin dengan panjang 90, lebarnya sekitar 60. Nih ya. 60. Ya, 90 kali 60. Saya ambil ini, saya tekan di sini 90 titik koma 60. Nah, sudah jadi. Setelah sudah jadi, selanjutnya kita perhatikan lagi apa yang harus diperhatikan di sini. Nah, ini terbagi atas 3 bagian 1, 2, 3. Sepanjang kalau di tengah-tengah 30 dengan 90 di atasnya, berarti kita bagi 3 ya. Nah, kita klik di sini, klik move tool, tekan kontrol di keyboard, tarik ke dalam 30, tarik lagi ini 30. Nah, selanjutnya kita buat di sini lebarnya 20. Nah, saya klik di sini, tekan shift di keyboard, tekan shift, masih tekan di shiftnya, tekan ditahan ya. Kemudian ini kita klik move tool, tekan kontrol di keyboard, tarik ke dalam ini sejauh 20. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya supaya bisa jadi seperti ini, oke, selanjutnya kita lakukan setelah kita bagi menjadi 3. Nah, ini kita butuh yang miring ya. Ini sekitar 15. Maka garis yang ada ini ya, kita move aja sejauh kita tekan kontrol, tahan, arahkan 15. Kemudian yang tidak terpakai kita buang. Kemudian di posisi ini lakukan hal yang sama, 15. Yang tidak terpakai kita hapus. Nah, dari tampak atas sudah bisa kita lihat ya. Bagian yang tidak digunakan di posisi ini kita buang saja. Nah, selanjutnya kita buat dari 2 dimensi, kita posisikan ke isometrik agar bisa kita pull up. Nah, ini total keseluruhan sekitar 60 mili ya. 30 mili. Di sini totalnya 30 mili. Kita klik pull, kemudian arah tarik ke atas, isi 30. Ya, ini juga sama, kita bikin sama dulu. Ini kita bikin sama. Ini posisi ini kita tarik 10. Ini juga kita tarik 10. Selanjutnya kita bikin garis sisi seperti ini. Kita klik. Ya. Jadi selesai. Kemudian garis yang tidak kita butuhkan kita hapus seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya
jarak dasar ini ke bawah sekitar 10. Jadi jarak atas ini menuju bawah 10, total semua adalah 30. Oke, selanjutnya di sini kita turunkan ya, ini posisi ini kita turunkan sejauh 10. Nah, hasil sudah selesai ya. Yang garis-garis yang kita tidak perlukan kita hapus saja seperti ini ya, seperti ini. Oke, nah selanjutnya kalau kita cek tampak bawah dia terbuka seperti ini. Caranya kita tarik garis saja, nah akan tertutup. Selanjutnya seperti awal tadi, kita lakukan grouping 3 kali, klik dengan cepat 1, 2, 3, kemudian ngegroup. Nah sekarang kita tempatkan dia di posisi bangunan yang berikutnya, maaf, bangunan sebelumnya yang sudah kita buat ya. Sini. Nah kita cek dulu jaraknya. Kalau ini 190 dengan 90, maka kita harus menggeser di posisi tengahnya seberapa. Kita cek dulu, tarik dulu ke atas, kita klik objeknya ini, kemudian klik ini, tarik ke atas ya, mengarah pada sumbu blue axis, kemudian tarik ke sini ya. Nah sebelumnya kita harus bikin dulu kalau 110 dengan 90. Nah 110 kita kurangkan dengan 90 panjang objek bangunan kedua, maka sekitar dia akan di posisi ini adalah sekitar 10 ya, totalnya 20. Saya klik itu tampak atas, objek gambar ini saya geser dulu ya. Saya double klik saja supaya masukin ke supaya memasukin posisi objek grupnya ya. Selanjutnya saya kasih mistar ini, saya tarik ke sini, saya isikan 10. Nah sekitar ini ya. Sekarang ini akan saya tarik sini ya. Nah selanjutnya saya naikkan ke permukaan. Nah seperti ini. Oke, gambarnya sudah selesai, tinggal kita membuat dimension lainnya saja ya, tinggal membuat dimension lainnya aja. Sudah jadi ya, tampak atas, tampak depan, tampak belakang, kanan dan kiri. Nah, tinggal kita bikin kebutuhan ukuran-ukurannya saja seperti pada contoh gambar yang ada. Klik saja dimension, kita ikutin ini langkah-langkah ini dari sini menuju sini, tarik keluar, selanjutnya ini dengan ini tarik keluar, sudah sesuai. Selanjutnya dari ujung sini dengan ujung sini sudah keluar ukurannya, kemudian dari sini dengan sini kita tarik keluar 15, kemudian bagian sini dengan ini, nah sudah sesuai.
kemudian ini, seperti ini. Kemudian ini dengan ini, nah, seperti itu. Selanjutnya kalau kita mau memberi warna di posisi grup ini, kita tinggal klik saja. Misalkan kita ambil ke posisi material, kemudian ambil sesuai dengan kebutuhan. Misalkan nih saya butuh metal, saya ambil jenis metalnya, saya ambil ini, saya klik saja. Nah, selanjutnya di bawah sama-sama metal ya, saya klik saja. Nah, seperti ini. Ya, jadi ya. Oke, gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Sampai jumpa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.